Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ada Lukman dari kelas 12 SMK, jurusan RPL. Saya di sini akan membuat sebuah form validation ya. Nah, ini tampilan yang sudah berhasilnya. Jadi nanti kita akan membuat form seperti ini. Ini ada nama. Kemudian ini email. Nah, untuk email ini kita harus valid ya. Jadi emailnya tidak boleh email apa gitu. Jadi harus @gmail.com atau sejenisnya gitu yang valid. Kemudian dari nomor telepon ini harus valid juga, nggak boleh ada huruf atau apa. Yang kita pilih gambar, bebas aja gambarnya. Oke, kita coba submit ya. Ini udah masuk ya. Satu, coba ya. Submit. Nah, ini karena emailnya tidak valid, jadi seperti ini tampilannya ya. Coba sekarang kita masukkan yang valid. Ambil dari ini aja. @gmail.com ya. Kemudian kepencet. Kemudian dari nomor telepon ini harus angka semua, terus ada minimal sama maksimal dari karakternya ya. Kita image yang tadi aja. Open. Submit. Nah, itu udah masuk ya. Kita coba cek di database-nya. Nah, ini dia. Coba cek. Nah, ini udah masuk. Tadi ya udah nambah ya. Ada Amidaryu. Seperti itu. Oke, gimana caranya? Sekarang kita mulai aja dari awal bareng-bareng. Pertama-tama yang harus kalian siapkan sebelum membuat program ini yaitu CI-nya ya, kode igniternya. Ini saya udah punya, kalian tinggal ekstrak. Ekstrak saya udah ganti AD, terus sudah masukin ke sini ya. Ini nama file saya jadi AD. Kemudian XAMPP-nya jangan lupa dinyalakan, MySQL dan Apache. Oke, kita mulai dari config di autoload. Kita butuh sebuah package ya, librariesnya. Nah, ini libraries. Libraries ini kita masukin yang di atas aja nih, yang ini. Nah, ini kita copyin aja, masukin ke situ. Kopikan. Kok susah. Nah, kita kopikan aja di sini. Seperti itu. Sip. Kemudian helpernya ya, kita kopikan sama yang di atas. URL file itu masukin aja lagi sama. Copy. Masukin sini ya. Paste. Nah, sip. Save. Untuk sementara di autoload segini aja dulu. Jangan lupa di save ya. Kemudian kita masuk ke config.php. Nah, di sini kita butuh base URL-nya. Nah, ini dia. Base URL. Untuk base URL kalian masukkan folder kalian aja ya. Localhost/3 kan nama folder saya AD. Kalian bisa cari juga nama folder kalian apa. /AD masuk. Nah, ini masih salah nggak apa-apa ya. Kita cuma butuh link di atasnya doang. Kopikan yang di atasnya. Copy masukin ke base URL. Nah, di sini. Ini ya. Ini dari sana. Kemudian indeksnya kita hapus aja. Nah, di sini untuk membuat karena indeksnya kita hapus, kita harus membuat sebuah rules. Jadi kita buatkan .htaccess di application ini ya. Nah, ini saya udah buat. Ini codingannya seperti ini nih. Nah, ini kalau kalian nggak mau ngetik, terus ada internet, kalian bisa search aja kode igniter .htaccess atau apapun itu. Nah, di situ sekarang kita masuk ke database. Ini database-nya. Nah, untuk ubah pertama itu username ya. Username-nya kalian masukkan aja root. Passwordnya kosongkan. Kemudian database-nya masukkan nama database kalian. Saya udah buat namanya AD di localhost. Nah, ini ya. Saya udah buat tadi AD. Save. Udah cukup segini aja dulu. Ini di save juga sama. Nah, kemudian kita masuk ke routesnya. Di routes ini kita akan mengarahkan si controllernya. Nah, controller ini kita arahkan saja ke utama. Jadi nanti kita buat file utama.php di controllers ya. Utama. Nah, sekarang kita buat file utama.
utama.php. Nah, ini untuk isinya kalian copy saja yang ada di welcome. Semuanya aja ya. Copy, pindahin ke utama.php. Sip. Nah, kemudian ini untuk kelas, ini harus sama dengan nama file ya. Jadi kita ganti jadi utama. Ini kita hapus aja karena sekedar komen. Nah, ini this load view. Jadi kita udah punya folder view, guys. Kita ubah ini nih, welcome apa ini? Action. Itu kita ubah. Jadi nanti kita di view buat folder awal, kemudian kita buat file index. Jadi sekarang kita ke view ya. View. Nah, kita buat folder awal. Kemudian di folder awal itu ada file index.php. Ini akan jadi tampilan utama kita nanti ya. Nah, di sini kita masukin aja HTML5 ya. Enter. Seperti ini, nanti akan ada tampilan. Ini untuk cek apakah sudah bisa dijalankan aplikasi kita atau belum. Halo, saya Ade. Kita refresh. Nah, ini udah masuk ya. Berarti aplikasi kita sudah siap diisi kontennya. Jadi kita akan membuat sebuah form validation ya. Kita masuk ke Bootstrap. Kita cari Bootstrap. Saya karena menggunakan internet, kita gunakan internet saja. Ini dia. Ini kalau online bisa di search enaknya itu ya. Sebelumnya kita masukin dulu CSS-nya. CSS-nya kita masukin di atas title. Nah, sini aja ya. Alt Z biar lebih rapih gitu. Oke. Kemudian JavaScript-nya juga jangan lupa dimasukkan di sana sama di atas body. Nah, ini nih ya. Masukkan di atas body. Sip, save jangan lupa ya. Ini untuk awal-awal kita cari nav saja dulu. Nah, ini dia. Ini pada cari yang, nah ini aja lah, yang simple. Ini buat hiasan biar lebih keren. Kita tidak akan menggunakan navbar karena fokus pada form validation ya. Nah, ini ya. Ini biar rapi, bisa kalian pusing, kalian bisa di minimize saja. Seperti ini, sip. Oke. Enter. Kemudian, nah ini udah masuk ya. Kita cek dulu, ini udah masuk. Tidak sukses, si JavaScript-nya udah kepanggil. Untuk membuat konten di dalamnya kita masuk aja .container ya. Ini supaya jadi konten gitu dalamnya. Tidak ada jarak antara pinggir-pinggir. Kita masukin card aja dulu. Kita cari card. Nah, cari aja di sini lah. Nah, card. Kita pakai yang header and footer ya. Kopikan saja. Nah, ini ya. Masukin di dalam div class container ini. Oke. Sekarang kita cek. Jangan lupa di save ya. Nah, ini udah masuk ya nih. Jadi konten ini ada pinggir-pinggir itu tadi. Kita ubahin aja di form validation. Form validation. Nah, ini dia. Kemudian supaya teksnya ada di tengah, kita di kelasnya masukkan teks center seperti ini. Ini isinya nggak usah lah, hapus aja. Hapus. Oke. Ini isinya jadi udah kosong ya. Coba kita cek lagi di save, jangan lupa. Oke, form validation ini udah masuk, tinggal kita masukin formnya. Nah, ini dia. Kita cari aja di sini form. Kita pakai yang overview aja nih, yang paling atasnya ada kan overview. Ini dia, kopikan saja yang overview ya. Nah, ini dia, kopikan di dalam card.